Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini, PJOK sudah memasuki bab kelima tentang kebugaran jasmani. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, memahami aktivitas latihan daya tahan jantung kardiorespiratori untuk pengembangan kebugaran jasmani. Yang kedua, mempraktikkan aktivitas latihan daya tahan jantung kardiorespiratori untuk pengembangan kebugaran jasmani. Pembelajaran pertama pada hari ini adalah daya tahan tubuh dan manfaatnya. Daya tahan tubuh adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang lama. Sedangkan manfaatnya yang pertama, meningkatkan kemampuan kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen fisik lainnya. Yang ketiga, menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis. Keempat, meningkatkan daya refleks. Dan terakhir, meningkatkan kemampuan kerja otot. Kemudian, daya tahan jantung atau kardiorespiratori adalah kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi, exhale dan inhale, dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segera pulih asal dalam waktu yang singkat. Bisa kalian perhatikan denyut nadi per menit ya dari usia 1 tahun sampai 25 tahun. Selanjutnya unsur daya tahan jantung. Ada dua ya. Yang pertama daya tahan aerobik atau aerobic endurance. Unsur ini merupakan sistem pengerahan energi, menghirup, menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot dengan menggunakan oksigen. Yang kedua daya tahan anaerobic endurance. Unsur ini merupakan istilah untuk menyebut cara kerja otot dalam waktu yang relatif singkat tanpa menggunakan oksigen. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua, latihan peningkatan daya tahan jantung. Yang pertama ada lari fartlek. Lari fartlek biasa disebut lari bermain-main dengan kecepatan. Kegiatan ini biasanya dilakukan dimulai dengan lari lambat, kemudian divariasi dengan lari cepat pendek yang intensif. Kemudian ditingkatkan lari cepat dengan jarak lebih jauh dalam rentan waktu yang telah ditentukan. Contoh lari fartlek. Yang pertama adalah lari fartlek secara terus-menerus atau biasa kita sebut dengan jogging. Langkah-langkah teknik ini sebagai berikut. Yang pertama, latihan ini bisa dilakukan dengan lari keliling lapangan atau taman jogging. Kedua, gerakan lari dilakukan secara kontinu dan tidak berhenti sampai pada batas jarak yang ditentukan. Ketiga, pada saat lari tidak boleh melakukan penambahan kecepatan secara tiba-tiba. Dan terakhir, denyut nadi tidak boleh melebihi 150 per menit. Selanjutnya ada lari fartlek berbanjar bervariasi. Langkah-langkah teknik ini sebagai berikut. Yang pertama, lari fartlek berbanjar bervariasi dilakukan di lapangan. Posisi lari berbanjar saat berlari. Ketiga, kecepatan lari perlahan dan kontinu. Keempat, saat ada aba-aba, pelari yang berada paling belakang melakukan lari cepat atau sprint berpindah menuju ke barisan paling depan. Dilanjutkan mengikuti pola lari jogging lagi. Demikian seterusnya. Dan terakhir, latihan ini dilakukan dengan rentang waktu antara 1 sampai 3 menit. Kemudian ada lari interval. Lari interval artinya lari diselingi istirahat sebelum melakukan lari kembali. Adapun langkah-langkah teknik ini sebagai berikut. Yang pertama, lari memutari lapangan 1 putaran dengan kecepatan rendah. Selanjutnya, melakukan istirahat 2-3 menit. Ketiga, melakukan lari lagi 1 putaran dengan menambah kecepatan. Selanjutnya, melakukan istirahat 3-4 menit. Dan terakhir, mengulang lari lagi 1 putaran dengan kecepatan lebih tinggi dari putaran sebelumnya.
Bisa kalian perhatikan contoh gambar dari lari interval. Selanjutnya ada loncat tali atau skipping. Adapun langkah-langkah teknik ini sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Kedua tangan memegang ujung tali. Tempatkan tali di belakang tubuh. Selanjutnya, ayunkan tali ke depan dan melompatlah. Tali yang diayun sebagai rintangan lompatan. Kaki jangan sampai menginjak tali. Dan terakhir, lakukan latihan ini dengan rentan waktu 5-15 menit. Kemudian yang terakhir, tugas kalian. Yang pertama, tuliskan pengertian daya tahan jantung. Yang kedua, lakukan gerakan lompat tali, skipping. Tugas dikirim dalam bentuk video dengan durasi minimal 1 menit. Dan terakhir, kirimkan foto dan screenshot kalian saat menyimak video pembelajaran PJOK. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.